Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat. Jadi, pada video kali ini akan dibahas mengenai bagaimana cara memodifikasi solusi partikular atau YP yang terdapat pada PD linear non-homogen koefisien konstan kalau kita mengerjakannya dengan metode koefisien tertentu. Jadi di video sebelumnya sempat disinggung di bagian permasalahan YP kalau bentuk YP itu terkadang perlu dimodifikasi. Nah, kalau di kasus yang kemarin, bentuk modifikasinya kita lakukan dengan mengalihkan YP dengan X, sehingga bentuk YP-nya akan menjadi AX dikali E pangkat 3X. Sehingga nanti YP yang kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensialnya itu yang sudah kita modifikasi. Sekarang kita akan lihat contoh yang lainnya. Jadi misalkan diberikan persamaan diferensial non-homogen, koefisien konstan seperti ini. Jadi kita tahu bahwa persamaan karakteristiknya bisa kita tuliskan M kuadrat dikurangi 6M ditambah 9 sama dengan 0. Jadi M kuadrat kita dapat dari turunan kedua Y, lalu negatif 6 di sini kita dapat karena di sini juga negatif 6 dan 9 di sini mengakibatkan di sini juga 9. Nah, dengan menyelesaikan persamaan karakteristik ini, kita dapatkan nilai M-nya 3. Dan nilai 3 ini merupakan akar kembar dan sekaligus real. Nah, karena akarnya berupa akar kembar dan akar real, maka nilai YC-nya bisa kita tuliskan M dikali E pangkat 3X ditambah N dikali X dikali E pangkat 3X, di mana nanti M dan N itu bilangan real. Selanjutnya, dari video yang kemarin sudah dijelaskan, bentuk YP-nya kita bisa lihat dari bentuk F-nya, atau yang bagian ruas kanan. Karena dia berupa perkalian, maka bentuk YP-nya juga mengikuti bentuk perkalian. Jadi, bisa kita tulis AX plus B, itu kita dapat dari yang X, lalu C dikali E pangkat 3X, itu kita dapat dari E pangkat 3X-nya. Lebih jauh lagi, setelah kita lakukan sifat distributif, bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. G dikali X E pangkat 3X ditambah H dikali E pangkat 3X. Di G ini untuk menggantikan AC, sedangkan H ini untuk menggantikan BC. Nah, lalu apabila kita melakukan modifikasi, kita peroleh YP-nya sama dengan GX kuadrat dikali E pangkat 3X ditambah H dikali X dikali E pangkat 3X. Itu apabila kita lakukan modifikasi dengan mengalihkan X pada bagian yang menggunakan koefisien G dan koefisien H. Nah, akan tetapi nanti setelah kita lihat lebih jauh, ternyata YP ini masih belum memenuhi PD yang di bagian sini. Jadi untuk memenuhi PD yang bagian ini, YP yang bagian awal ini tidak cukup kita kalikan dengan X saja. Jadi kita perlu kalikan YP yang pertama kita peroleh tadi dengan X kuadrat, sehingga YP-nya menjadi G dikali X pangkat 3 dikali E pangkat 3X ditambah H dikali X kuadrat dikali E pangkat 3X. Ya, nantinya nilai YP ini, nilai YP yang di sini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensialnya. Atau nanti YP inilah yang akan menjadi solusinya. Ya, jadi mungkin kalian bertanya, kenapa kok kita mengalihkannya dengan X kuadrat, nggak dengan X saja? Atau mungkin lebih jauh lagi, kalian bertanya, kapan kita mengalihkan YP dengan X, atau mungkin dengan X kuadrat, atau mungkin dengan X pangkat 3, dan seterusnya. Jadi di video kali ini akan dibahas mengenai dua ini, mengapa kita mengalihkan dengan X kuadrat, dan kapan kita mengalihkan YP dengan X kuadrat, dan sebagainya. Jadi di video ini akan dibahas.
Tapi sebelum itu nanti, kita akan membahas dulu tentang UC set atau himpunan UC, karena nanti ini yang akan menjadi pedoman dalam mengalihkan YP ini. Dan sebelum belajar tentang UC set, kita harus tahu dulu tentang UC function atau fungsi UC. Selanjutnya akan kita bahas mengenai UC function yang pertama. Jadi UC function itu merupakan fungsi yang bentuknya akan menyerupai mirip bentuk fungsi-fungsi yang ada di bawah ini. Jadi yang pertama X pangkat N, di mana N-nya bilangan bulat tak negatif. Yang kedua E pangkat AX, di mana A-nya tidak 0. Yang ketiga sin BX ditambah C, di mana B-nya tidak 0 dan C-nya konstan. Dan yang terakhir cos BX tambah C, di mana B-nya juga tidak 0 dan C-nya juga konstan. Jadi keempat bentuk ini, kalau fungsi menyerupai keempat bentuk ini, bisa dikatakan dia merupakan fungsi UC atau UC function. Contohnya, yang pertama ada X kuadrat, itu dari bentuk yang pertama. Lalu E pangkat negatif X, dari bentuk yang kedua. Sin 2X plus 2T plus 1, dari bentuk yang ketiga. Lalu ada X dikali E pangkat X. Jadi kalau misalkan dia bentuknya peralihan antara minimal 2 dari keempat bentuk ini, dia juga termasuk fungsi UC. Contohnya juga yang X kuadrat cos X. X kuadratnya kita dapat dari yang nomor 1, lalu cos X-nya kita dapat dari yang nomor 4. Nah, begitu pula dengan yang bentuknya penjumlahan. Jadi di sini kita lihat E pangkat 2X itu kita dapatkan dari yang nomor 2, sedangkan cos X-nya kita dapatkan dari yang nomor 4. Jadi baik bentuknya nanti perkalian ataupun penjumlahan atau kombinasi linear dari salah dua dari keempat bentuk ini atau lebih, dia juga termasuk fungsi UC atau UC function. Iya, kita lanjut ke topik berikutnya, itu tentang UC set atau himpunan UC. Jadi ini ada definisi mengenai himpunan UC itu seperti apa. Ini saya ambil dari bukunya Ross, Differential Equation yang edisi ketiga. Jadi misalkan kita punya F itu merupakan fungsi UC, artinya bentuknya memenuhi salah satu dari keempat yang tadi sudah dibahas, atau mungkin penjumlahannya atau perkaliannya. Jadi kita punya himpunan UC dari fungsi F, itu kalau himpunan itu berisi fungsi F itu sendiri dan turunan-turunan dari fungsi F itu. Bahasa mudahnya nanti seperti itu. Jadi kita langsung masuk ke contohnya saja supaya lebih paham. Jadi contohnya kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat. Kalau misalkan fungsi f ini kita turunkan, maka kita dapat turunan pertamanya itu 2x. Nah, kalau kita turunkan lagi, itu kita bisa dapat turunan keduanya itu 2. Nah, 2 ini bisa kita tulis 2 kali 1. Nah, kalau kita lihat fx, f aksen x, dan f aksen x, kita bisa lihat di sini fungsi-fungsi ini terbentuk dari yang pertama x kuadrat, yang kedua x, dan yang ketiga 1. Ini 2 kali 1. Nah, berarti bisa kita tuliskan nanti himpunan UC dari fungsi f ini tidak lain isinya adalah x kuadrat, x, dan 1. Jadi ini merupakan fungsi f-nya, lalu ini kita dapat dari menurunkan fungsi f itu 1 kali, lalu ini kita dapat dari menentukan fungsi f itu 2 kali, jadi 1. Jadi himpunan UC untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat itu anggotanya atau elemennya adalah x kuadrat, x, dan 1. Ya, contoh lainnya, misalkan fungsi fx-nya berupa fungsi trigonometri, yaitu sin x. Kalau kita turunkan fungsi sin x ini, kita bisa dapat turunan pertamanya adalah cos x. Nah, apabila kita turunkan lagi, kita bisa dapat turunan keduanya adalah negatif sin x. Apabila kita turunkan lagi, kita akan dapat turunan ketiganya negatif cos x. Jadi kita tahu kalau fungsi trigonometri ini kita turunkan beberapa kali pun, dia tidak akan pernah sampai ke 0. Itu, jadi
nanti turunan ke berapapun dari fungsi trigonometri ini, pasti akan terbentuk dari fungsi sin X atau fungsi cos X. Jadi, kita bisa tuliskan nanti himpunan UC dari fungsi f ini adalah sin X dan cos X. Oke, ini tadi merupakan contoh kalau misalkan fx-nya berupa salah satu dari keempat bentuk yang tadi sudah kita bahas. Nah, bagaimana kalau misalkan fx-nya berupa perkalian dari keempat bentuk itu? Nah, kita akan lihat di contoh berikutnya. Ini kita punya fx sama dengan x kuadrat dikali sin x. Jadi x kuadrat ini fungsi UC dari bentuk yang pertama, lalu sin x itu fungsi UC dari bentuk yang ketiga. Nah, apabila fungsi ini kita turunkan, maka kita peroleh turunan pertamanya seperti ini. Nah, apabila kita turunkan lagi, kita akan memperoleh turunan keduanya, 2 kali sin x ditambah 4x kali cos x dikurangi x kuadrat kali sin x. Nah, apabila kita turunkan lagi, ketiga, kita peroleh bentuknya 6 cos x dikurangi 6x sin x dikurangi x kuadrat cos x. Ya, jadi kita tahu di sini ada unsur fungsi trigonometrinya, jadi mau kita turunkan sampai berapa kali pun, dia tidak akan pernah sampai ke 0. Dari apa yang sudah kita tulis ini, kita bisa lihat bahwa semuanya, entah fungsi f-nya atau turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya, pasti akan memuat bentuk-bentuk yang ada di bagian kotak berwarna kuning ini. Nah, lalu karena mau kita turunkan sampai berapapun hasilnya pasti memuat kombinasi dari keenam bentuk ini, berarti bisa kita tuliskan nanti himpunan UC dari fungsi ini adalah isinya atau anggotanya x kuadrat sin x kuadrat cos x sin x cos x, sin x, dan cos x. Kita lanjutkan lagi. Jadi dari ketiga contoh yang tadi sudah diberikan, kita tahu bahwa S1 itu himpunan yang anggotanya x kuadrat, x, dan 1 itu merupakan himpunan UC dari fungsi x kuadrat. Lalu kita punya S2 yang merupakan himpunan UC dari fungsi sin x. Lalu S3 yang merupakan himpunan UC dari fungsi x kuadrat dikali sin x. Jadi kita tahu S1 bentuknya seperti ini, S2 bentuknya seperti ini, dan S3 seperti ini. Mungkin kalau misalkan bagian S3-nya kita tadi menurunkan fungsinya satu per satu, lalu kita cari himpunan UC-nya seperti apa, akan memerlukan waktu yang cukup panjang. Jadi di sini ada semacam triknya. Jadi kita lihat S1 dan S2-nya. Jadi S1 x kuadrat x1, lalu S2-nya sin x dan cos x. Kita lihat bentuk S3 yang pertama. Itu x kuadrat sin x. X kuadrat sin x ini bisa kita peroleh dengan cara mengalihkan x kuadrat yang ada di S1 dengan sin x yang ada di S2. Begitu pula dengan x kuadrat cos x. Di x kuadrat kita kalikan dengan cos x. Lalu ke belakangnya juga sama. Jadi kita tinggal mengalihkan setiap anggota yang ada di S1 dengan setiap anggota yang ada di S2, kita bisa memperoleh S3-nya nanti bagaimana. Berikutnya langsung kita lihat aja contoh penerapan UC set-nya seperti apa. Jadi misalkan diberikan PD linearan homogen koefisien konstan seperti ini. Jadi kita bisa tahu kalau dari PD ini nanti persamaan karakteristiknya seperti apa, dan kita dapatkan YC-nya, itu C1 E pangkat 2X ditambah C2 X E pangkat 2X. Nah, selanjutnya kita lihat untuk bagian kanannya atau fx-nya. Jadi di sini x merupakan fungsi UC dan E pangkat X merupakan fungsi UC. Jadi keduanya punya himpunan UC. Jadi kita lihat
Yang pertama, himpunan yang pertama anggotanya X dan 1 itu miliknya X, sedangkan yang kedua, himpunan yang isinya E pangkat X itu miliknya E pangkat X. Nah, karena di sini fungsinya berupa perkalian, maka nanti himpunan isinya kita juga tinggal mengalihkan anggotanya himpunan yang pertama dengan himpunan yang kedua. Jadi kita kalikan X dengan E pangkat X, lalu kita kalikan 1 dengan E pangkat X, hasilnya ini. X, E pangkat X, dan E pangkat X. Ini merupakan himpunan UC dari X, E pangkat X. Nah, berikutnya karena kemarin di video sebelumnya sudah kita singgung bagaimana cara menentukan YP kalau fx-nya berupa perkalian, kita dapatkan YP kalau fx-nya seperti ini adalah A dikali X E pangkat X ditambah B dikali E pangkat X. Lalu kita lihat bagaimana nanti kalau fx-nya itu memuat fungsi trigonometri. Jadi misalkan bentuk PD-nya seperti ini, bentuk fx-nya perkalian antara X dengan sin X. Jadi kita bisa tahu nanti kalau S-nya itu atau himpunan UC dari fungsi ini adalah X sin X, X cos X, sin X, dan cos X. Ini kita dapatkan dari ini. Jadi kita tahu kalau S, apabila kita buat himpunan UC-nya, akan menjadi seperti ini. Lalu sin X, kalau kita buat himpunan UC-nya, akan jadi seperti ini. Jadi kita tinggal kalikan setiap anggotanya di sini dengan setiap anggota yang di himpunan kedua, maka kita bisa dapatkan himpunan UC S ini. Jadi nanti YP-nya akan berbentuk kombinasi linear dari himpunan S ini. Itu tadi dua contoh kalau misalkan fx-nya berupa perkalian dua buah fungsi UC. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana kalau fx-nya berupa kombinasi linear. Jadi misalkan persamaan diferensialnya seperti ini, kita bisa lihat dia linear dan non-homogen, dan bagian fx-nya itu 2 E pangkat X dikurangi 10 sin X. Ya, jadi langkahnya tetap sama, kita lihat YC-nya dulu. Dari PD ini, dengan membuat PD ini menjadi PD homogen, lalu melihat persamaan karakteristiknya. Setelah itu kita peroleh nanti YC-nya sama dengan C1 dikali E pangkat 3X ditambah C2 dikali E pangkat negatif X. Lalu kita lihat ke bagian fx ini. Kita lihat yang pertama dulu, 2E pangkat X. Apabila kita turunkan, maka bentuknya akan memuat E pangkat X dikali koefisiennya. Dan itu akan terjadi kalau kita menurunkan 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Maka himpunan UC dari fungsi ini bisa kita tuliskan S1, itu himpunan yang anggotanya E pangkat X. Lalu bagaimana dengan fungsi yang kedua? Kita lihat di sini dia fungsi trigonometri bentuknya sin X. Kalau bentuknya fungsi trigonometri, ketika kita turunkan fungsi ini, maka turunan pertamanya akan memuat cos. Lalu apabila kita turunkan lagi, maka akan memuat sin, dan seterusnya. Jadi nanti turunannya hanya akan memuat sin atau cos. Jadi S2 atau himpunan UC dari fungsi ini bisa kita tuliskan sebagai himpunan yang anggotanya sin X dan cos X. Lalu untuk menentukan himpunan UC dari fungsi ini, kita tinggal menggabungkan S1 dan S2. Jadi kita menggabungkan dua buah himpunan. Lalu setelah kita gabungkan, kita bisa peroleh YP-nya. YP-nya itu A dikali E pangkat X, ditambah B dikali sin X, ditambah C dikali cos X. Jadi dari 3 contoh itu bisa kita tuliskan atau bisa kita simpulkan bahwa YP
itu bisa kita dapatkan dari kombinasi linear, anggota-anggota himpunan UC yang berasal dari fungsi f. Jadi di sini tadi kita punya e pangkat x, lalu sin x dan cos x, maka kombinasi linear dari tiga ini akan menjadi YP. Makanya di sini bisa muncul e pangkat x, di sini sin x, di sini cos x. Hanya saja nanti kita perlu memerhatikan juga terkait YC-nya, apakah ada bentuk yang sama dari himpunan UC ini dengan YC atau tidak. Kalau tidak, bisa kita lakukan seperti biasa. Kalau misalkan ada yang sama, kita perlu melakukan modifikasi. Ya, jadi bagaimana kalau nanti bentuknya sama? Bagaimana modifikasinya? Kita bisa lihat langsung ke bagian berikutnya. Modifikasi himpunan UC. Jadi misalkan diberikan PD linear non-homogen koefisien konstan seperti ini, fx-nya e pangkat 3x. Ya, dari PD ini nanti apabila kita tentukan PD linear homogennya yang bersesuaian, lalu kita tentukan lagi persamaan karakteristiknya, bisa kita peroleh YC-nya. YC-nya bentuknya seperti ini, C1 E pangkat 3X ditambah C2 E pangkat negatif X. Lalu, jika kita lihat lagi di video sebelumnya, bagaimana menentukan YP dari fungsi f-nya ini, kita bisa peroleh YP-nya, bentuk umumnya, akan berupa A dikali E pangkat 3X. Kita bisa lihat di bagian YC-nya, itu di sini ada E pangkat 3X dan E pangkat min X. Keduanya merupakan fungsi UC, sehingga bisa kita buat himpunannya, jadi E pangkat 3X dan E pangkat min X. Jadi ini anggotanya dari YC. Berikutnya, kita tahu SS ini merupakan himpunan UC dari fx-nya, E pangkat 3X, itu turunannya pasti akan memuat bentuk E pangkat 3X dikali konstanta yang nanti akan jadi koefisiennya. Jadi S-nya atau himpunan UC-nya bisa kita tuliskan E pangkat 3X saja anggotanya. Nah, modifikasi yang dimaksud di sini itu seperti ini. Di S ini kita bisa lihat ada E pangkat 3X. Lalu di himpunan tadi yang miliknya YC, itu kita juga menemukan E pangkat 3X. Jadi kalau bentuknya sama seperti ini, kita belum bisa menggunakan himpunan ini sebagai nanti YP-nya. Jadi kita perlu memodifikasi caranya dengan mengalihkan X. Sehingga nanti himpunan barunya, misalkan kita sebut S aksen, itu akan jadi X E pangkat 3X. Nah, nanti X E pangkat 3X, itu nanti yang akan menjadi YP-nya dari persamaan diferensial ini, sehingga bentuk YP-nya yang baru yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan nanti bentuknya AX E pangkat 3X. Ya, oke. Bagaimana teman-teman? Semoga teman-teman masih tetap semangat. Berikutnya itu ada contoh di mana kita nanti modifikasinya tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Contohnya seperti ini. Misalkan PD-nya seperti ini, lalu fx-nya 3 dikali E pangkat X. Langkahnya tetap sama, teman-teman, seperti yang sebelumnya. Kita cari YC-nya dulu. YC-nya akan jadi seperti ini nanti. Lalu kita lihat bahwa di YC ini, dia ada E pangkat X dan X E pangkat X. Sehingga kita bisa buat himpunan seperti ini untuk memudahkan kita nanti. Lalu kita lihat lagi. Di bagian ini kita bisa tentukan YP-nya itu sama dengan M dikali E pangkat X, di mana M-nya itu bilangan real, teman-teman. Jadi, M dikali E pangkat X. Nah, apabila kita turunkan
nanti pasti akan memuat E pangkat X. Entah kita turunkan berapa kali pun pasti akan memuat E pangkat X. Sehingga himpunan UC-nya bisa kita tulis S sama dengan himpunan yang anggotanya E pangkat X. Nah, di sini bisa kita lihat S, dia anggotanya E pangkat X, masih ada yang sama dengan himpunan miliknya YC tadi, yaitu E pangkat X-nya di sini. Maka kita perlu melakukan modifikasi. Kita kalikan X, sehingga S aksen, itu kita dapatkan X dikali E pangkat X. Nah, tapi setelah kita modifikasi ternyata masih ada bentuk yang sama, yaitu X, E pangkat X yang di S aksen dengan miliknya YC. Sehingga ini kita perlu modifikasi lagi. Kita kalikan X lagi modifikasinya, sehingga S aksen, ini aksennya ada 2, itu sama dengan himpunan yang anggotanya X kuadrat E pangkat X. Nah, karena kita lihat anggotanya S double aksen ini sudah tidak ada yang sama dengan anggotanya himpunannya YC, jadi nanti himpunan S double aksen ini yang akan menjadi UC set atau himpunan UC-nya. Sehingga nanti YP-nya itu bisa kita tuliskan M dikali X kuadrat E pangkat X. Jadi contoh tadi merupakan contoh kalau misalkan fx-nya berupa bentuk-bentuk yang dari nomor 1 sampai 4 tadi. Lalu kita lihat bagaimana kalau fx-nya itu berupa kombinasi linearnya. Persamaan diferensialnya seperti ini, kita bisa lihat bagian kanannya setengah X dikurangi 2 sin X. Ini dari bentuk yang ke-1, ini dari bentuk yang ketiga. Jadi, sekali lagi, langkahnya tetap sama, teman-teman. Kita tentukan dulu persamaan karakteristiknya, lalu kita tentukan YC-nya. Kita bisa lihat dari YC ini, untuk mempermudah kerjanya, kita bisa buat himpunan. Himpunannya itu anggotanya ini, 1, X, sin X, dan cos X. Jadi, ini cos X-nya dari sini, sin X-nya dari sini, X-nya dari sini, lalu 1. Ini karena C1 bisa kita tulis C1 dikali 1, itu makanya kita bisa tulis 1 di sini di himpunannya. Lalu kita lihat lagi di bagian fx-nya atau yang kanan. Itu kalau kita tentukan YP-nya dengan penjelasan dari video sebelumnya itu kita dapatkan YP-nya MX plus N ditambah P sin X ditambah Q cos X. Jadi MX plus N ini kita dapat dari setengah X-nya, lalu P sin X ditambah Q cos X ini kita dapatkan dari min 2 sin X-nya. Di S1 itu merupakan himpunan UC dari setengah X, lalu S2-nya itu himpunannya anggotanya sin X dan cos X. Ya, kita bisa lihat di sini S1 atau UC dari setengah X ini, anggotanya ada yang sama dengan anggota dari himpunan yang YC ini, yaitu X dan 1. Maka kita perlu modifikasi dengan mengalihkan semua anggota yang di dalam ini dengan X, sehingga jadi S1 aksen itu anggotanya X kuadrat dan X. Nah, tapi di sini kita masih menjumpai X lagi, teman-teman. Di sini ada X, di sini ada X. Jadi, kita harus modifikasi lagi bentuk yang ini. Caranya sama, kita kali X lagi, sehingga jadi S1 double aksen, itu sama dengan himpunan yang anggotanya X pangkat 3 dan X pangkat 2. Nah, kita bisa lihat di S1 aksen ini, S1 double aksen maksudnya, anggotanya tidak ada yang sama dengan anggota di himpunan YC. Karena sudah tidak ada yang sama, berarti kita tidak perlu modifikasi lagi. Nanti kita akan pakai S1 double aksen ini. Lalu S2. Di sini kita punya sin X dan cos X. Di himpunan YC, kita juga punya sin X dan cos X. Maka ini perlu kita modifikasi.
Caranya dengan mengalihkan X di setiap anggotanya, sehingga diperoleh S2-nya anggotanya X sin X dan X cos X. Nah, jadi UC-nya dari fungsi setengah X dikurangi 2 sin X ini merupakan gabungan antara S1 double aksen dan S2 aksen. Sehingga YP-nya bisa kita tuliskan MX ini X pangkat 3 ditambah NX kuadrat ditambah PX sin X ditambah QX cos X. Jadi ini ada ralat sedikit. Ini NX kuadrat dan ini MX pangkat 3. Harusnya seperti itu. Ya, kita lihat ke contoh berikutnya, teman-teman. Langsung aja, ini contoh PD-nya seperti ini. Kita bisa lihat ruas kanannya bentuknya penjumlahan dua fungsi. Angka yang pertama tetap sama seperti yang tadi. Kita tentukan YC-nya dulu dari PD linear homogen yang bersesuaian. Jadi kita dapatkan nanti YC-nya setelah kita cari C1 E pangkat X tambah C2 E pangkat 2X. Nah, dari YC ini kita bisa buat himpunan untuk mempermudah pengerjaannya. Jadi himpunannya anggotanya E pangkat X dan E pangkat 2X. Itu kita peroleh dari sini. Ini E pangkat X, ini E pangkat 2X. Lalu kita kembali lagi ke bagian fx-nya ini, teman-teman. Apabila kita kaitkan dengan video sebelumnya untuk mencari YP, kita bisa dapat kalau YP-nya itu AX kuadrat plus BX plus C ditambah DX E pangkat X ditambah E kapital kali E pangkat X. Jadi bentuk ini merupakan YP dari fx yang ini kalau belum dimodifikasi. Berikutnya kita akan lihat himpunan UC satu persatu dari kedua fungsi ini. Kita lihat dari 4x E pangkat X dulu. Jadi himpunan UC-nya, seperti yang sudah ada di contoh sebelumnya, itu akan berisi atau anggotanya X, E pangkat X, dan E pangkat X saja, teman-teman. Lalu kita lihat UC dari setengah X kuadrat ini. Jadi bisa kita tulis S2-nya atau UC dari ini nanti adalah X kuadrat, X, dan 1. Nah, berikutnya kita lihat bahwa di S1 itu ada anggota yang sama dengan di YC, yaitu E pangkat X. Jadi, ini merupakan dalam tanda petik masalah. Jadi, untuk menyelesaikannya kita kalikan semua anggota S1 ini dengan X, supaya nanti anggotanya tidak ada yang sama dengan anggotanya milik YC. Jadi, apabila ini kita kalikan dengan X, kita dapat S1 aksen, X kuadrat E pangkat X, dan X dikali E pangkat X. Nah, kita bisa lihat di S1 aksen ini dan himpunan milik YC tadi, anggotanya tidak ada yang sama. Jadi kalau tidak ada yang sama sudah tidak masalah. Jadi nanti kita bisa gunakan S1 aksen ini untuk UC-nya. Lalu kita lihat S2. Nah, S2 di sini kan kita lihat anggotanya tidak ada yang sama dengan miliknya YC. Jadi kalau anggotanya tidak ada yang sama atau semuanya beda, itu kita tidak perlu modifikasi lagi, teman-teman. Kita tinggal pakai langsung aja. Jadi nanti UC-nya merupakan gabungan dari dua himpunan ini, S2 dan S1 aksen. Sehingga nanti YP-nya bisa kita tuliskan AX kuadrat plus BX plus C, itu dari S2, ditambah DX kuadrat E pangkat X, ditambah E kapital X, E pangkat X, itu dari S1 aksen. Berikutnya ada rangkuman dari apa yang sudah kita bahas. Jadi, rangkumannya yang pertama, modifikasi YP itu bisa kita lakukan kalau YP-nya merupakan kombinasi linear dari YC. Lalu yang kedua, kita melakukan modifikasi YP atau modifikasi UC lebih tepatnya ke himpunan UC yang bermasalah dengan himpunan miliknya YC tadi. Bermasalah di sini maksudnya memiliki anggota yang sama. Modifikasi YP kita lakukan dengan mengalihkan semua anggota himpunan UC yang tadi bermasalah itu dengan X pangkat N, di mana N ini nanti bilangan bulat positif terkecil yang membuat setiap anggota himpunan UC tadi
bebas dengan YC. Maksudnya bebas itu tidak ada yang sama. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang dibagikan di video ini bermanfaat, dan apabila masih ada banyak kekurangan di video ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kedepannya kekurangan itu bisa diperbaiki lagi. Sekali lagi, terima kasih teman-teman. Semoga materinya bermanfaat, dan jangan lupa jaga kesehatan. Oh ya, ini ada bukunya, buku referensi yang digunakan di video ini, teman-teman bisa cari di internet, dan ada latihan soal dan contoh yang lebih lengkap di situ. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Sampai jumpa.